Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas tentang materi kompas, Whitson Bridge, dan recorder. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Khalidatul Alia Safitri, Lutfi Ahmad Suryana, Muhammad Rizky Fadilah, Febrian Patriayoni, dan Hanika Hidayatullah. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kompas. Apa sih yang biasanya dipikirin sama orang kalau dengar kata kompas? Penunjuk arah, peta, petualangan, navigasi laut. Pada abad ke-15 sampai 17, kompas sering banget dipakai oleh para penjelajah Eropa untuk berlayar menjelajahi samudra dengan berdasarkan motivasi gold, glory, gospel. Salah satu contoh terkenal yang biasa orang tahu yakni Christopher Columbus, orang yang dikenal sebagai penemu benua Amerika. Tapi jauh sebelum itu, kompas pertama ditemukan di Tiongkok pada abad kedua sebelum Masehi. Kompas ditemukan oleh penemu pada masa dinasti Han. Mereka menemukan sebuah batu magnet alami yang selalu menunjuk ke arah utara dan dapat menarik biji besi. Mereka membuat kompas pertama dengan bentuk seperti sendok untuk jarumnya dan plat tembaga untuk wadah sendoknya. Hal ini memudahkan sendok untuk berputar menuju ke arah utara. Awalnya, kompas pertama tidak digunakan untuk menunjuk arah, tetapi mereka menggunakan kompas untuk keperluan ritual dan feng shui. Pada abad ke-12, mereka mulai menemukan bentuk baru kompas, yaitu dengan jarum magnetisasi dengan lodestone. Lalu, mereka meletakkan jarum beralaskan gabus di atas mangkuk berisi air, dan jarum dapat berputar dengan mudah. Tidak lama kemudian, mereka menemukan bentuk kompas yang menjadi dasar kompas modern. Pada era digital saat ini, kompas masih digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk hiking, navigasi laut, militer, GPS, dan sebagai penunjuk arah. Lalu, bagaimana kompas bekerja? Pada jarum kompas memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan bumi memiliki magnet utara dan selatan. Pada jarum kompas, arah utara yang selalu ditunjuk itu menunjuk ke arah kutub selatan magnet bumi, dan kutub selatan pada jarum selalu menunjuk ke arah utara magnet bumi. Lalu, mengapa bumi memiliki medan magnet? Jadi gini, dalam inti luar bumi terdapat besi dan nikel dalam keadaan mencair bersuhu 4000 derajat Celcius hingga 6000 derajat Celcius. Logam tersebut terus bergerak dan berputar-putar yang menghasilkan arus listrik secara alami. Dan arus listrik yang sangat besar tersebut menghasilkan medan magnet bumi. Kompas memiliki beberapa jenis, yaitu kompas geologi, kompas militer, kompas laut, dan digital kompas. Kompas geologi banyak digunakan ahli geologi karena kompas ini menggabungkan fungsi kompas, clinometer, dan hand level. Jenis kompas selanjutnya ada kompas militer. Biasanya kompas ini banyak digunakan oleh para tentara untuk berlatih dan berperang. Alasannya yaitu kompas ini menggabungkan fungsi kompas dan clinometer. Selain itu, kompas ini dapat menyala di dalam gelap dan berbahan sangat kuat seperti baja atau logam. Selanjutnya ada kompas laut, yaitu kompas yang sering digunakan oleh para pelaut. Alasannya sangat penting, karena kompas ini menjadi alat petunjuk arah yang sangat vital pada saat marka lain tidak terlihat. Dan terakhir ada digital kompas, yaitu kompas yang mengandalkan sensor digital untuk mendeteksi medan magnet bumi dan menampilkan arah mata angin dengan sangat akurat. Itulah materi singkat tentang kompas, dan selanjutnya kita akan membahas tentang Whitson Bridge. Whitson Bridge atau jembatan Whitson adalah rangkaian listrik dengan 4 resistor yang disusun membentuk jembatan. Digunakan untuk mengukur nilai resistansi atau hambatan yang tidak diketahui secara sangat presisi dan akurat dengan menyeimbangkan dua jaringan pembagi tegangan, di mana
arus 0 pada galvanometer menunjukkan kondisi seimbang. Awalnya, Weston Bridge ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833, kemudian dipopulerkan dan disempurnakan oleh Sir Charles Weston pada tahun 1843. Karena pada kontribusi dan usahanya mempopulerkan nama Westonnya diabadikan pada jembatan tersebut, yaitu Weston Bridge. Pada Weston Bridge memiliki 4 resistor, yaitu R1, R2, R3, dan Rx. Rx inilah yang tidak diketahui nilai besarannya dan ingin dicari tahu, lalu ada galvanometer. Agar nilai resistornya bisa dihitung, maka kedua kondisi galvanometer harus seimbang atau menunjuk angka 0. Lalu ada sumber tegangan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pada saat Weston Bridge diberi sumber tegangan, arus akan mengalir melalui kabel atas dan bawah menuju jembatan resistor. Lalu, galvanometer akan membaca apakah ada arus yang mengalir di tengah. Kalau tidak ada, maka galvanometer akan menunjuk angka 0, yang artinya rangkaian atas dan bawah Weston Bridge seimbang dan kita bisa mencari nilai Rx. Bagaimana jika tidak seimbang? Maka kita bisa mengganti nilai ketiga resistor tersebut agar nilainya seimbang. Biasanya ada yang mengganti nilai R2 dengan potensiometer agar nilainya bisa di-adjust secara perlahan hingga seimbang, dan kita bisa mencari nilai Rx-nya. Cara mencari nilai Rx, kita bisa menggunakan rumus R1 per R2 sama dengan R3 per Rx. Dan Rx sama dengan R3 dikali R2 per R1. Sebagai contoh diberikan nilai ketiga resistor, R1 sama dengan 250 ohm, R2 sama dengan 150 ohm, R3 sama dengan 200 ohm, dan Rx tidak diketahui. Kita masukkan ke rumus yang tadi, R1 per R2 dan R3 per Rx. R1-nya 250 dan R2-nya 150, sama dengan R3, 200 per Rx. Lalu, rumusnya kita turunkan menjadi Rx sama dengan R3 kali R2 per R1. R3-nya 200 dikali R2, 250 per R1, 150. Hasilnya, Rx sama dengan 200 dikali 1,6666, yang merupakan hasil pembagian 250 dibagi 150. Maka nilai Rx-nya adalah 333,333. Sebagai pembuktian, 250 dibagi 150 adalah 1,666 dan 333,33 dibagi 200 adalah 1,666, yang artinya nilai atas dan bawah seimbang atau sama. Karena Weston Bridge sangat sensitif terhadap perubahan yang sangat kecil, cara kerjanya pun dapat ditemukan pada timbangan digital, strain gauge, sensor suhu resistif, dan sensor cahaya resistif. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu recorder. Secara umum, recorder adalah alat yang digunakan untuk merekam perubahan suatu besaran seperti suhu, arus, tegangan, tekanan, atau sinyal lain secara terus-menerus, agar kita bisa melihat grafik dan menganalisis data dari waktu ke waktu. Recorder dipakai karena kita perlu melihat bagaimana suatu parameter berubah dari waktu ke waktu. Dengan recorder, kita tidak hanya dapat angka sesaat, tetapi pola, tren, dan perubahan detail yang tidak terlihat kalau hanya pakai alat ukur biasa. Kita akan membahas tentang chart recorder. Chart recorder adalah recorder generasi lama yang menggunakan pena mekanik untuk menggambar grafik ke kertas. Alat ini cocok untuk monitoring jangka panjang, misalnya suhu atau tegangan, dan datanya langsung terlihat secara fisik pada gulungan kertas.
Cara kerjanya, sensor mendeteksi perubahan sinyal, lalu input dari sinyal menggerakkan pena, gulungan kertas bergerak, dan pena menggambar grafik suatu perubahan. Saat ini, chart recorder masih digunakan seperti pada industri, pembangkit listrik, BMKG, dan rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas data logger. Data logger adalah alat elektronik yang tugasnya merekam data secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dipakai untuk memonitor suhu, kelembapan, arus listrik, tegangan, tekanan, dan parameter lain. Jika data chart recorder disimpan di kertas, maka data logger menyimpan data di memori digital. Sama seperti chart recorder, data logger mendeteksi suatu perubahan melalui sensor, lalu data perubahan disimpan di memory card, kemudian dapat diinput ke suatu perangkat seperti komputer. Penerapannya pun masih sama, dapat di rumah sakit, industri, dan pemeliharaan lingkungan. Yang terakhir ada digital recorder. Digital recorder adalah alat perekam yang menyimpan data dalam bentuk digital dan menampilkannya lewat layar. Bedanya dengan data logger, digital recorder biasanya real-time, punya display besar, multi-channel, dan biasa dipakai memantau sinyal secara langsung di layar. Digital recorder dapat merekam suatu perubahan sinyal listrik, seperti tegangan, arus, suhu, tekanan, dan vibrasi yang menampilkan chart secara langsung di layar monitor yang dapat dianalisis secara langsung. Cara kerjanya, sensor mendeteksi perubahan, lalu input sinyal masuk ke recorder, sinyal kemudian diperbesar dan diperkuat. Lalu, sinyal analog berubah menjadi digital, dan data muncul di layar, kemudian direkam ke media digital seperti memory card. Penerapan digital recorder seperti perekam suara, perekam video, dan data rekam medis. Intinya, recorder adalah alat yang mendeteksi suatu perubahan dalam bentuk apapun, seperti sinyal listrik, suara, suhu, tekanan, dan data tersebut dapat disimpan ke media berupa fisik seperti kertas ataupun digital seperti memory card. Sekian video tentang kompas, Wesson Bridge, dan recorder dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.